Pagi itu, kabut tebal menyelimuti hutan pinus di kawasan Puncak, Bogor. Udara dingin menggigit kulit, sementara aroma tanah basah berpadu dengan wangi dedaunan yang baru tersentuh embun. Dari kejauhan suara gemericik air terdengar lembut, memecah kesunyian pagi. Itulah suara Curug Tujuh Cilember, air terjun yang konon menyimpan sejuta rahasia dan cerita mistis dari masa silam. Bagi masyarakat sekitar, curug ini bukan sekadar tempat wisata. Mereka percaya setiap aliran air yang jatuh dari tebing setinggi puluhan meter membawa pesan dari masa lalu, bisikan dari arwah para penjaga alam yang telah menetap di sana sejak zaman leluhur. Konon, di balik keindahan alamnya yang menawan, Curug Cilember menyimpan legenda tentang cinta dan kesetiaan abadi, kisah tentang penyesalan seorang pemuda yang kehilangan kekasihnya, dan sumpah suci yang membuat tempat ini menjadi suci bagi masyarakat Sunda zaman dulu. Banyak yang mengatakan, saat kabut turun dengan pekat, kamu bisa mendengar suara lembut perempuan menangis di antara rimbun pepohonan. Ada pula yang mendengar lantunan tembang Sunda kuno, mengalun pelan seolah datang dari balik air terjun. Dan dari sanalah legenda ini dimulai, dari sebuah lembah berkabut yang menyimpan kisah cinta abadi, air mata, dan penantian yang tak pernah berakhir. Nama Curug Tujuh Cilember tidak muncul begitu saja. Dalam bahasa Sunda, curug berarti air terjun, sedangkan Cilember diyakini berasal dari kata lembur atau leweong lember, yang berarti hutan lebat dan lembab. Tempat ini dulu merupakan kawasan hutan yang sangat rimbun, dipenuhi pohon besar, lumut hijau, dan kabut abadi yang menutupi lembahnya hampir sepanjang hari. Sedangkan kata tujuh merujuk pada jumlah air terjun yang ada di kawasan itu. Konon, setiap curug memiliki makna dan penjaganya masing-masing. Masyarakat sekitar percaya bahwa tujuh air terjun itu melambangkan tujuh tingkatan kehidupan manusia, dari kelahiran, masa muda, dewasa, hingga menuju akhir hayat dan kembalinya ruh ke alam keabadian. Menurut cerita para tetua, penamaan Cilember juga berasal dari kisah seorang pemuda sakti bernama Raden Lemboer, yang konon pernah bertapa di kawasan ini. Dari kata Lembor itulah lama-kelamaan berubah penyebutannya menjadi Cilember. Raden Lembor dikenal sebagai seorang pertapa yang memiliki kesaktian luar biasa. Ia datang dari kerajaan Pajajaran untuk mencari ketenangan dan memohon petunjuk kepada Sang Hyang Tunggal. Di tempat inilah ia bertapa selama 7 purnama, dan dari setiap titik ia bermeditasi, muncul mata air yang kemudian berubah menjadi 7 air terjun yang mengalir sejernih kristal. Penduduk percaya, itulah awal mula munculnya 7 curug suci Cilember, yang hingga kini airnya dianggap membawa berkah dan ketenangan batin bagi siapapun yang mandi atau berdoa di sana dengan niat tulus. Konon, di balik kejernihan air curug Cilember yang mengalir lembut, tersimpan kisah cinta tragis yang jarang diceritakan. Kisah ini terjadi pada masa ketika Raden Lemboer masih menjalani pertapaannya di lembah sunyi itu. Suatu hari saat ia tengah bersemedi di bawah pancuran air pertama, datanglah seorang gadis cantik dari desa di kaki gunung, namanya Nyi Larasati, anak seorang petani miskin yang gemar mencari bunga dan tanaman obat di hutan. Saat ia melihat sosok Raden Lembor yang sedang bermeditasi, hatinya bergetar, bukan karena takut tapi karena rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari Nyi Larasati diam-diam datang ke curug itu. Ia menunggu Raden Lemboer selesai bertapa, lalu menaruh bunga di bebatuan tempat ia duduk. Awalnya Raden Lemboer tidak memperhatikan, tapi lama-lama ia merasakan kehadiran yang lembut di sekitarnya. Hingga suatu hari saat ia membuka mata dari semedinya, ia melihat Nyi Larasati tersenyum, menunduk malu di balik kabut air terjun. Dari pertemuan itu tumbuhlah kasih di antara keduanya. Namun cinta mereka terlarang. Raden Lembor telah bersumpah untuk tidak mencintai siapapun selama masa pertapaannya. Cinta itu, yang seharusnya menjadi berkah justru menjadi awal dari kutukan besar. Suatu malam kabut turun lebih tebal dari biasanya. Para penjaga gaib hutan murka melihat sang pertapa melanggar janjinya. Petir menyambar puncak curug, dan air tiba-tiba berubah menjadi deras dan berputar seperti pusaran. Nyi Larasati terseret arus deras dan menghilang di bawah tebing, sementara Raden Lembor berteriak memanggil namanya. Sejak malam itu, suara tangisan perempuan sering terdengar di tengah kabut curug Cilember. Konon itu adalah suara Nyi Larasati yang masih mencari kekasihnya. Dan setiap kali kabut turun pekat, air di curug terlihat berkilau seperti mata yang meneteskan air mata cinta yang abadi. Setelah kepergian tragis Nyi Larasati, Raden Lemboer diliputi duka yang amat dalam.
Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengingkari janji suci pertapaannya. Hari-hari dilaluinya dengan berdiam di tepi air terjun, tanpa makan, tanpa bicara, hanya memandangi pusaran air di bawah curug yang telah menelan cintanya. Dalam kesedihan itu, Raden Lembor berdoa dengan penuh penyesalan. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan kesempatan untuk menebus dosanya dan menenangkan roh kekasihnya yang kini terperangkap di alam lain. Selama 7 malam berturut-turut ia bersemedi tanpa bergerak, hingga akhirnya alam menjawab doanya. Pada malam ke-7 terjadi keajaiban. Dari puncak curug, air mengalir menjadi 7 aliran yang berbeda. Masing-masing arus jatuh dari ketinggian yang berbeda pula, dan setiap pancuran mengeluarkan cahaya lembut berwarna biru keperakan. Suara air yang jatuh tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan, seolah membawa pesan damai dari alam gaib. Penduduk desa yang datang ke tempat itu pada pagi harinya terkejut melihat perubahan besar. Air yang semula satu kini terpecah menjadi 7 curug kecil yang indah. Mereka percaya, itu adalah air mata Raden Lembor yang berubah menjadi 7 pancuran suci. Masing-masing melambangkan tahapan penyesalan, pengampunan, dan penyucian jiwa. Sejak saat itu masyarakat menamai tempat itu Curug 7 Cilember, tempat di mana kesedihan berubah menjadi keindahan, dan penyesalan menjadi simbol ketulusan. Hingga kini banyak yang percaya bahwa air dari 7 curug ini membawa berkah, mampu menenangkan hati, menyembuhkan luka batin, bahkan memurnikan niat bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Namun para tetua selalu mengingatkan, jangan pernah bersikap sombong atau bermain-main di sana, karena meski tampak damai, roh penjaga cinta abadi itu masih bersemayam di balik derasnya air Curug Cilember, menjaga agar kisah suci itu tidak dilupakan. Masyarakat sekitar percaya bahwa setelah munculnya 7 aliran air suci itu, Curug Cilember tidak lagi menjadi tempat biasa. Ada kekuatan tak kasat mata yang menetap di sana. Para penjaga gaib yang melindungi tempat ini dari niat jahat manusia. Dikisahkan arwah Raden Lembor tidak pernah benar-benar meninggalkan lembah itu. Ia dipercaya menjadi salah satu penjaga utama Curug Cilember. Berwujud sosok pria tua berjubah putih, yang kadang terlihat di antara kabut tebal, berdiri diam di tepi air, menunduk seperti sedang berdoa. Orang-orang yang datang dengan hati bersih mungkin hanya akan merasakan kedamaian, tapi mereka yang datang dengan niat buruk akan dihantui rasa takut luar biasa hingga memilih pergi. Selain Raden Lembor, masyarakat juga mengenal sosok Nyi Larasati sebagai roh penjaga air. Konon pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, sosok perempuan berambut panjang kerap tampak di balik tirai air terjun. Ia tidak menakutkan, justru memancarkan aura lembut dan sedih. Banyak warga yang percaya, roh Nyi Larasati masih menunggu kekasihnya, menjaga agar cinta mereka tetap abadi di alam yang berbeda. Ada juga cerita tentang 7 makhluk penunggu, masing-masing menjaga satu curug. Mereka dikenal sebagai Pitu Pangreksa atau 7 penjaga alam. Setiap makhluk memiliki wujud dan kekuatan yang berbeda. Ada yang berupa harimau putih, burung elang raksasa, ular besar, hingga sosok lelaki tua berwajah bijak. Para sesepuh mengatakan, sebelum memasuki kawasan Curug Cilember, pengunjung harus menundukkan kepala dan memohon izin dalam hati. Tidak perlu mantra, cukup dengan niat baik dan ucapan salam kepada penjaga gaib di sana. Karena bagi masyarakat setempat, air terjun ini bukan hanya anugerah alam, tapi juga tempat suci yang dijaga oleh roh cinta, penyesalan, dan kesetiaan abadi. Hingga kini, kabut yang selalu menyelimuti Cilember dipercaya bukan kabut biasa, melainkan selendang halus Nyi Larasati, tanda bahwa ia masih di sana, menatap lembut dari balik tirai air. Seiring berjalannya waktu, Curug Cilember tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena banyaknya peristiwa misterius yang sering dialami para pengunjung. Cerita-cerita ini diturunkan dari mulut ke mulut, dan semakin menguatkan keyakinan bahwa tempat ini memang dijaga oleh kekuatan gaib. Beberapa pendaki dan wisatawan mengaku pernah tersesat meski mengikuti jalur yang sama. Mereka berjalan berjam-jam namun tetap kembali ke titik awal. Anehnya, setelah mereka menenangkan diri dan mengucap salam dalam hati, jalan keluar tiba-tiba terlihat jelas di depan mata. Para tetua menafsirkan hal ini sebagai peringatan halus dari para penjaga, agar manusia tidak datang dengan sombong atau berbicara sembarangan. Ada pula kisah tentang suara perempuan yang menyanyikan tembang Sunda lama dari balik curug pada malam hari. Suaranya lembut, penuh kesedihan namun menenangkan. Penduduk percaya,
Itu adalah suara Nyi Larasati yang masih menunggu Raden Lemboer di alam baka. Cerita lain datang dari warga yang sering mengambil air dari salah satu curug untuk kebutuhan upacara adat. Mereka mengatakan air curug Cilember terasa berbeda, lebih dingin, jernih, dan menenangkan hati. Bahkan beberapa orang yang sedang gundah konon merasakan beban hidupnya berkurang setelah berendam di sana. Namun, tidak semua kisah berakhir indah. Pernah suatu ketika, sekelompok orang muda datang ke curug sambil tertawa keras dan membuat kegaduhan. Salah satu dari mereka melempar batu ke arah air terjun sebagai bahan candaan. Tak lama kemudian, kabut tebal turun dengan cepat. Mereka mendengar suara tangisan dari arah curug, dan tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh pingsan. Saat sadar ia hanya bisa berucap pelan, "Maafkan kami." Sejak saat itu masyarakat percaya bahwa Curug Cilember bukan tempat untuk bersenda gurau, melainkan tanah yang harus dihormati. Alam di sana hidup, memiliki perasaan, dan hanya bersahabat dengan mereka yang datang dengan hati tulus. Maka tak heran, meski banyak cerita misterius, justru itulah yang membuat Curug Cilember semakin istimewa. Tempat di mana dunia nyata dan dunia tak kasat mata saling berdampingan dengan damai. Kini Curug Tujuh Cilember telah menjadi salah satu destinasi wisata alam terkenal di Bogor. Setiap akhir pekan ratusan orang datang dari berbagai daerah untuk menikmati kesejukan air terjunnya, berfoto di bawah kabut lembut, dan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun bagi masyarakat sekitar, Curug Cilember bukan sekadar tempat wisata, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga dengan hati-hati. Para tetua kampung sering mengingatkan, keindahan alam tidak hanya untuk dinikmati tapi juga dihormati. Setiap pohon yang tumbuh, setiap batu yang berdiri, hingga setiap tetes air yang jatuh dari curug, semuanya mengandung kehidupan dan doa. Mereka percaya selama manusia menjaga keseimbangan dengan alam, maka roh penjaga Curug Cilember akan tetap memberikan perlindungan dan ketenangan bagi siapapun yang datang. Kini, banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk mencari ketenangan batin, bahkan berziarah secara spiritual. Tak sedikit yang mengaku, setelah mandi di salah satu pancuran air, hati mereka terasa lebih ringan, dan pikiran menjadi jernih. Legenda Raden Lembor dan Nyi Larasati pun terus hidup, diceritakan kembali oleh para pemandu wisata dan penduduk lokal dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya cinta abadi kedua tokoh itu telah menyatu dengan aliran air Curug Cilember, menjadi simbol kesetiaan, kesucian, dan pengampunan. Bagi sebagian orang, legenda ini bukan sekadar cerita lama, tetapi sebuah pengingat tentang hubungan manusia dengan alam dan cinta sejati, bahwa setiap kesedihan bisa berubah menjadi keindahan, setiap penyesalan bisa menjadi pelajaran, dan setiap air mata, seperti 7 pancuran Curug Cilember, bisa menjadi aliran suci yang membawa ketenangan bagi dunia. Maka saat kabut perlahan turun menutupi lembah Cilember, dan suara air terjun bergema lembut di antara pepohonan pinus, dengarkanlah dengan hati yang tenang. Karena di sanalah, legenda cinta dan penebusan Raden Lembor serta Nyi Larasati masih hidup hingga kini.